Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Kita hari ini bertemu lagi mata pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran kita, baiklah kita berdoa sebelum bertanya. Silakan Rizky, ikuti doanya. Siap, bro. Berdoa mana? Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini anak-anak ibu semua, sesuai dengan apa yang kita sampaikan minggu kemarin, kita akan melanjutkan yang namanya materi tentang integrasi. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua sudah menentukan waktu. Anda sudah mengirimkan mind map-nya kepada ibu, dan itu lihat tugasnya bagus-bagus semua. Ya, jadi hari ini tujuan pelajaran kita adalah bagaimana anak-anak ibu bisa memahami dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung daripada integrasi sosial. Nah, jadi supaya proses pembelajaran kita ini berjalan dengan baik, anak-anak ibu fokus. Sekarang kita terlebih dahulu melakukan namanya metode stop. Jadi stop semua aktivitas ya anak-anak ya. Letakkan semua di meja. Anda silakan terlebih dahulu duduk di posisi yang nyaman menurut Anda ya. Dan sekarang silakan Anda menutup mata. Ya. Setelah Anda tutup mata, tarik nafas 10 kali. Tutup mata. Tutup mata. Tarik nafas 10 kali. Silakan Anda tidur sejenak. Anda sekarang berada di kamar masing-masing, memeluk bantal kesayangan mungkin, atau memeluk boneka kesayangan Anda ya. Gimana rasanya kita berada di kamar kita yang setiap hari kita berkegiatan di dalamnya. Dengan kita melakukan metode tadi, sebenarnya tidak kita supaya lebih fokus dalam belajar hari ini ya. Karena kalian dari tadi pagi sudah belajar bagi mata pelajaran, tentu kita butuh yang namanya rileks dan fokus dalam proses belajar. Karena dalam proses belajar yang penting kita adalah kenyamanan, supaya kita lebih fokus dan bisa menjalankan materi dengan baik. Nanti kita bisa berdiskusi baik ya. Jadi seperti yang Anda lihat di slide depan ini, itu tentang faktor pendukung. Apa faktor pendukungnya? Silakan dibaca sama si apa namanya, Anissa. Anissa apa tuh? Nah, faktor pendukung integrasi sosial. Faktor pendukung integrasi sosial. 1. Sikap sabar, toleransi, dan penuh pengertian menghadapi orang asing. Berikut kebudayaannya. 2. Kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. 3. Sikap terbuka dengan golongan penguasa. 4. Adanya kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. 5. Perkawinan campuran antara anggota-anggota dari golongan atau kelompok yang berbeda. 6. Adanya musuh bersama dari luar.
Ya, jadi udah disampaikan dari baca sama Anissa bahwa integrasi itu sikap sabar dan toleransi. Jadi orang yang bisa bertoleransi itu orang yang mempunyai sikap sabar. Coba kalian perhatikan di tengah masyarakat itu, orang-orang yang intoleran itu pasti orang yang tidak sabar. Betul. Orang yang tidak sama dengan dirinya dianggapnya musuh. Padahal perbedaan itu diciptakan sama Tuhan. Betul tidak? Jadi bagaimana seseorang itu bisa mempunyai sifat toleransi, yaitu adanya sikap sabar. Kalau tidak ada sikap sabar, maka gampang terjadi konflik sosial. Betul tidak? Karena masalah intoleransi itu ujungnya pasti konflik. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempunyai sikap intoleran itu? Karena yang namanya perbedaan itu banyak kita temui orang-orang yang minoritas atau orang asing. Padahal kita sebagai seorang individu harus mengenal semua perbedaan. Karena pada saat kita terjun ke masyarakat, kita tidak mempunyai sikap-sikap intoleran. Kita udah membahas. Karena anak ibu sebagai orang yang berpelajar, ya, apalagi sekarang ini, begitu mudahnya seseorang melakukan tindakan-tindakan intoleran yang akan memicu daripada gesekan dan konflik masyarakat. Banyak kan terlihat? Banyak sekali. Kalau udah ada konflik di masyarakat, itu banyak yang namanya ruginya, rugi kepada masyarakat itu sendiri dan juga kepada bangsa dan negara kita. Karena kalau kita melihat di sosial media atau media massa, bagaimana orang-orang atau negara lain itu melihat negara kita yang terkadang berkonflik karena berbeda. Orang yang cerdas adalah yang mempunyai sikap sabar, yang selalu menghargai perbedaan. Kalau kalian nanti pergi ke mana negara orang itu, kalau kita posisikan diri kita di sini, mungkin kita tidak terlalu banyak berbeda. Betul tidak? Pada saat kita ke tempat orang, ke negara orang, kita kan berbeda sendiri. Betul? Nah, bagaimana posisi kita yang berbeda sendiri? Tentu saja kita ingin diperlakukan dengan baik. Begitu juga orang yang datang ke kita atau orang berbeda dengan kita. Kita bolak-balik posisinya. Paham ini? Pada saat kita yang berbeda sendiri, apa harapan kita untuk diperlakukan seperti apa? Pada saat orang yang berbeda dengan kita datang ke hadapan kita, bagaimana sikap kita seharusnya? Itu kuncinya. Ya kan? Kalau itu kita pahami, itu saja kita cara yang namanya konflik-konflik itu sampai tadi. Kita lihat di sosial media itu di negara maju pun sampai hari ini, contohnya di Amerika, masih ada nggak sampai sekarang yang namanya konflik? Konfliknya apa? Rasis antara putih kulit hitam, kulit hitam, orang Amerika keturunan Asia, itu tidak. Nah, jadi apa intinya di sini? Orang-orang yang cerdas lah yang bisa menyikapi toleransi itu dengan bijaksana. Sekalipun negara itu negara maju, belum tentu toleransi itu terwujud dengan baik. Kita kan lihat sendiri. Betul tidak? Karena yang namanya orang yang kita tapi dia suka sabar, pasti dia penganut agama yang baik. Jadi apa yang kita diskusikan ini
Tentu nanti anak-anak itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sekarang substansi dari materi ini udah kalian tangkap. Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Kenapa ibu kalian berdiskusi? Supaya kalian bisa memahami perbedaan-perbedaan di antara kita, ya kan? Walaupun kita satu kelas, tentu saja ada perbedaan. Itu yang harus kalian pelajari. Belajar kita dulu dari lingkungan kita. Paham ya? Nah, jadi mungkin si Rizky dia punya karakter begini, si Ramadhani, si Sidi. Kalau kita udah belajar dari lingkungan kita, pada saat kita pergi ke lingkungan berbeda, tentu saja itu akan memudahkan kita untuk beradaptasi dan betul-betul meninggi toleransi. Nah, sekarang Ibu akan berdiskusi menurut kelompok masing-masing. Sini, ini, itu berempat. Silakan anak-anak kalian duduk agak berdekatan nih. Silakan melakukan diskusi tentang integrasi. Nah, dekat-dekat anak-anak saya, dekat-dekat. Ini ya. Lakukan diskusi beberapa menit, nanti kita ya. Cukup ya. Nah, sekarang kita akan bahas hasil diskusi Anda itu ya, sesuai yang ada di buku Anda itu ya. Ini silakan salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Pertama dulu kelompok siapa bisa? Cindy? Bisa? Dengarkan yang lain, nanti baru kita bahas. Silakan Cindy, sampaikan hasilnya. Adanya toleransi, sikap saling menghargai. Ya, bagus. Adanya persamaan kebudayaan. Ya. Antara kami bertiga. Terus? Adanya sikap terbuka. Ya. Dan adanya visi dan misi yang sama. Nah, jadi itu yang saya diskusikan oleh kelompok ini. Jadi sebenarnya hari ini ya anak-anak ibu semua, kenapa Ananda ibu kelompokkan seperti ini? Tentu saja dalam berdiskusi tadi tentu ada perbedaan yang berada. Betul tidak? Perbedaan pendapat, ya kan? Karakter dan itu sebenarnya tujuan ibu menyuruh kalian berkelompok supaya kita bisa berbeda dan kita harus memahami, apalagi kalian sebagai anak yang udah boleh dikatakan remaja mau dewasa. Terkadang kan ada di antara kalian ini yang kurang nyaman untuk bersosialisasi. Jadi dengan kita belajar berkumpul seperti ini, kita tahu karakter teman kita, ya kan? Ada teman kita itu orang ceria, ada memang orangnya tegas, ada orang yang suka bercerita. Perbedaan-perbedaan itu kita pahami supaya kita bisa berhubungan dengan baik, biar tercipta yang namanya toleransi. Kita kenal kata dengan cara kita berinteraksi, bersosialisasi, itulah kita bisa mengenal perbedaan-perbedaan di skop kita. Jadi ibu rasa alhamdulillah Anda sudah memahami apa maksud dan tujuan ibu. Yang pertama tadi, apa gunanya kita mempraktekkan yang namanya
kita di stop dalam proses belajar supaya kita bisa lebih fokus dan mengenal dalam proses belajar. Ibu suruh anak-anak itu untuk berdiskusi, ya, berkelompok supaya kita bisa mengenal satu sama lain dan mengenal perbedaan-perbedaan. Kalau kita tidak mengenal dan tidak paham, tentu saja perbedaan itu semakin tajam. Semakin kita mengenal, tentu saja perbedaan itu semakin tidak ada seharusnya. Ya, perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Jadi, apa kesimpulannya hari ini? Bahwasanya orang yang bersifat sabar itu adalah orang yang bisa mempraktikkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini. Dona, Nana, terima kasih untuk kegiatan diskusi hari ini. Ibu sudah melihat bagaimana Anda bisa berkumpul, berdiskusi, dan memberikan pendapat satu sama lain yang hasilnya sudah bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih untuk kelompok Cindy sudah menyampaikan hasil diskusinya untuk hari ini dan teman-teman yang lain juga sudah menanggapinya ya. Dan pembelajaran kita hari ini Ibu rasa udah cukup. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya Nana ya. Pertemuan berikutnya kita akan lebih mengeksplor lagi materi kita ini dengan praktek-praktek bagaimana kita mempraktekkan toleransi itu. Nanti Anda bisa melakukan simulasi atau Anda nanti bisa bikin video video-video animasi bagaimana kita mempraktekkan yang namanya toleransi. Setelah akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.